Kapten Auri inilah yang menangkap Mayor Udara Sujono. Mayor Udara Sujono adalah salah satu pelaku utama dalam gerakan 30 September yang mencoba merebut kekuasaan atau melakukan kudeta pada awal Oktober tahun 1965. Ketika itu, Mayor Sujono adalah komandan pasukan pengamanan pangkalan atau resimen PPP Halim Perdana Kusuma. Sujono terlibat aktif dalam gerakan 30 September mulai dari perencanaan sampai aksi gerakan. Tapi kemudian, sejarah mencatat, gerakan 30 September yang dikomandani oleh Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion Kawal Kehormatan I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno ketika itu gagal total, meski berhasil menculik dan membunuh 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu. Gerakan 30 September ini dapat ditumpas dengan cepat oleh Angkatan Darat yang dimotori oleh Pangkostrat Maijen Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan komplotan gerakan 30 September. Lalu bagaimana dengan nasib Mayor Udara Sujono Humaydi dalam tesisnya yang berjudul Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam Pemerintahan Soekarno, menceritakan pada tanggal 3 Oktober atas perintah Komando Wilayah Operasi atau KWOPS seluruh Indonesia. Seluruh anggota AURI diperiksa untuk memudahkan pelaksanaan pembersihan dan menghindari kesalahpahaman. Pemeriksaan ini terkait dengan peristiwa gerakan 30 September. Kemudian, lanjut Humaydi dalam tesisnya, setelah dibentuk Komando Pengawasan dan Pengusutan, AURI melaksanakan pembersihan terhadap anggotanya yang terlibat G30S. AURI kemudian mengambil tindakan tegas pemecatan Mayor Sujono, Mayor Gatut Sukresno dan Letkol Heru Atmojo, yang dianggap terlibat dalam G30S. Nah, menurut Humaydi dalam tesisnya, pimpinan AURI ketika itu menugaskan seorang perwira berpangkat kapten untuk menangkap Mayor Udara Sujono. Masih menurut Humaydi, perwira AURI berpangkat kapten yang ditugaskan menangkap Mayor Udara Sujono bernama Suhartono. Kapten Udara Suhartono atas perintah pimpinan AURI kemudian menangkap Mayor Sujono, Komandan Resimen PPP AURI karena diketahui sebagai pendukung utama G30S, tulis Humaydi dalam tesisnya yang berjudul Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam Pemerintahan Soekarno. Dalam struktur kelompok G30S PKI, Mayor Sujono memainkan peran penting sebagai Komandan Komando Pengamanan VIP, anggota Senko serta pelatihan pemuda rakyat dan ormas PKI lainnya di Desa Lubang Buaya. Sementara itu Hendro Subroto dalam buku Dewan Revolusi PKI menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang disusunnya adalah Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo yang memerintahkan Komandan Polisi Angkatan Udara untuk menangkap Mayor Udara Sujono yang terlibat G30S PKI. Ex-Mayor Sujono kemudian diserahkan kepada Kolonel Udara Ramli Sumardi, Panglima Komando Pertahanan Pangkalan, Mayor Udara Gatut Sukresno yang juga terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September ikut ditangkap. Hendro Subroto juga mengungkapkan, pada tanggal 6 Oktober pukul 13:13 waktu Indonesia bagian Barat, AURI membentuk Komando Pengamanan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma dan daerah sekitarnya, serta mengadakan pembersihan terhadap oknum-oknum AURI yang terlibat G30S PKI. Komando ini dipimpin oleh Komodor Udara Leo Watimena sebagai komandan dan Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo, Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sebagai wakil. Setelah itu, pembersihan terhadap oknum-oknum anggota AURI yang terlibat G30S PKI dilakukan terus. Masih menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya, pada bulan November tahun 1965 sekitar 30 orang anggota AURI yang terlibat G30S PKI seperti ex-Mayor Udara Sujono, Mayor Udara Gatut Sukresno, Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo dan lain-lain diungsikan dari Jakarta dengan alasan keamanan. Menurut Hendro, mula-mula mereka diterbangkan dengan pesawat Dakota dari Halim menuju ke Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat. Kemudian setelah itu mereka diterbangkan dengan pesawat Hercules menuju ke Biak, Irian Jaya, tapi pergerakan mereka dipantau terus oleh pihak Angkatan Darat. Ketika pesawat Hercules mengalami kerusakan di Maumere, Flores, juga diketahui oleh Angkatan Darat,
Selanjutnya, mereka ditahan di Biak, Irian Jaya, sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Akhirnya para oknum Angkatan Udara yang terlibat gerakan 30 September ini dijemput oleh auditor militer dari Biak dan diterbangkan kembali ke Jakarta. Dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa di Jakarta, Letkol Udara Heru Atmojo dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Gatot Sukresno dijatuhi hukuman 29 tahun. Nasib paling tragis dialami ex-Mayor Udara Sujono. Oleh Hakim Mahkamah Militer luar biasa, ex-Mayor Udara Sujono dijatuhi hukuman mati. Setelah itu, dia dieksekusi oleh regu tembak di suatu tempat yang dirahasiakan. Dalam buku yang sama, Hendro Subroto juga mengungkapkan satu fakta menarik tentang sosok Mayor Sujono. Kata Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya, ternyata sebelum peristiwa G30 SPKI meletus oleh Auri, Mayor Sujono ini ditugaskan ke luar negeri, yakni berangkat ke Peking atau Beijing, Republik Rakyat China. Menurut Hendro Subroto, menjelang meletusnya peristiwa gerakan 30 September, pemerintah RRC mengundang para pejabat Indonesia untuk datang ke negeri komunis itu. Undangan untuk menghadiri perayaan revolusi RRC, masih menurut Hendro Subroto, yang diundang itu, salah satunya adalah rombongan Sekolah Komando Angkatan Udara Republik Indonesia. Rombongan lainnya yang juga diundang ialah Lemhanas di bawah pimpinan Waperdam III Hairul Saleh. Nah, waktu itu, mestinya Mayor Udara Sujono ikut rombongan Lemhanas ke Peking, karena ia mendapat tugas dari Komodor Udara Dewanto, Direktur Intelijen Udara Auri. Mayor Sujono ditugaskan oleh Komodor Dewanto untuk mempelajari pertahanan pangkalan RRC. Meskipun negara lain itu teman, tapi nanti bisa jadi lawan, kata Komodor Dewanto. Mayor Udara Sujono mendapat tugas membuat catatan untuk kepentingan intelijen udara. Sementara menurut Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara kala itu, Mayor Udara Sujono yang pernah menjadi kader revolusi itu orangnya aneh. Pada waktu itu orang bisa keluar negeri itu menjadi rebutan, karena bisa beli macam-macam. Tapi Mayor Udara Sujono sengaja datang terlambat di Pangkalan Halim, sehingga ia ditinggal pesawat. Ternyata Mayor Sujono sengaja datang terlambat, karena dia menjadi pelaku penting dalam G30 SPKI. Omar Dhani mengatakan bahwa Mayor Udara Sujono ini sosok orang ingin berprestasi, tetapi tidak mempunyai kemampuan. Walaupun demikian, ia tetap memaksakan diri.